Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, senyum ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tema 5, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku pada pembelajaran pertama. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa anak-anakku, kita isi terlebih dahulu absensi kelas yang Ibu bagikan linknya di WA Group. Anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan yang terakhir yaitu membuat teks riwayat hidup. Kira-kira kalian tahu usaha apa saja yang ada di samping ini? Ada yang bisa menyebutkan? Pinter! Yang pertama yaitu usaha fotokopi. Ada lagi? Betul! Yaitu usaha pangkas rambut. Yang terakhir apa anak-anakku? Pinter! Usaha bengkel. Kita ambil contoh dari usaha yang ada di samping ini. Contohnya usaha fotokopi dan bengkel. Sumber daya alam yang dibutuhkan yaitu bisa berasal dari dalam negeri dan juga bisa didatangkan dari luar negeri. Contohnya mesin fotokopi dan suku cadang yang digunakan pada usaha bengkel didatangkan dari luar negeri. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara negara-negara ASEAN. Dari contoh kegiatan di atas dapat kita ambil kesimpulan yaitu kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang ke dalam negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, sekarang carilah usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Coba kalian amati yang ada di sekitar kalian. Kira-kira ada usaha apa saja sih yang ada di sekitar kalian? Dan coba sebutkan manfaat dari usaha tersebut. Anak-anakku, apakah usaha-usaha tersebut menjual barang-barang yang ada di sini? Contohnya pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, dan sisir. Dari gambar benda-benda di atas, apa kalian dapat memprediksi apa yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet? Ada yang tahu kira-kira apa yang terjadi jika peniti didekatkan dengan magnet? Apa yang terjadi? Ayo anak-anakku, ditarik apa tidak ditarik? Ya, betul. Peniti akan ditarik oleh magnet. Bagaimana yang terjadi pada penghapus? Apakah sama? Pinter! Penghapus jika didekatkan dengan magnet tidak akan ditarik. Sekarang lakukan percobaan tersebut dengan orang tuamu di rumah untuk menunjukkan benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet
dan benda non-magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Setelah kalian melakukan percobaan, maka tulis hasil percobaan kalian di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anakku. Dari kegiatan wirausaha yang sudah berkembang pesat, tentunya banyak memerlukan karyawan. Untuk menjadi karyawan, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menulis surat lamaran kerja yang di dalamnya ada daftar riwayat hidup. Ada yang tahu daftar riwayat hidup itu apa? Betul. Daftar riwayat hidup adalah daftar yang berisi data pribadi kita. Kalian dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim atau pengurus suatu kegiatan, dan melamar pekerjaan. Sekarang coba kalian tulis apa saja yang ada pada daftar riwayat hidup. Sebutkan anak-anakku. Yang pertama yaitu, ya betul, yang pertama yang harus ada pada daftar riwayat hidup adalah nama panjang. Setelah nama panjang disusul dengan apa anak-anakku? Ya, nama panggilan. Setelah itu disusul dengan alamat dan seterusnya. Data pribadi yang ada pada diri kita tulis secara lengkap pada daftar riwayat hidup. Tugas kalian hari ini yaitu tulislah daftar riwayat hidup kalian masing-masing pada buku tulis kalian. Kemudian hasilnya kalian foto dan kalian kirim ke WA pribadi Bu Lulu. Yang semangat anak-anakku dalam mengerjakan tugas hari. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama kita sudah belajar tentang peran Indonesia bekerja sama dalam lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua kita sudah belajar tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan yang ketiga kita sudah belajar tentang cara membuat daftar riwayat hidup. Anak-anak, untuk melihat kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu sudah bagikan soal melalui Google Form yang linknya sudah Ibu bagikan melalui WA Group. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh anak-anak. Untuk esok hari kita akan belajar tentang masih tetap tema 5, subtema 2 dan pada pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran siang hari ini kita akhiri anak-anakku, marilah kita baca doa bersama-sama. Terlebih dahulu, doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi